Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Ria Aprinisa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau bahas soal SKB Bidan tentang kompetensi dan peran bidan sesuai dengan kisi-kisi soal SKB CPNS 2021 dan 2022. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Kalau sudah, langsung aja kita ke soal nomor 1. Latar belakang pendirian IBI di Indonesia adalah A. Membela tanah air sebagai wujud persatuan nasional. B. Membela kerukunan bidan dan perempuan sebagai kliennya. C. Membela kaum perempuan sebagai wujud persatuan nasional. D. Mempersatukan profesi bidan sebagai wujud persatuan nasional. E. Menjalin silaturahmi sesama bidan sebagai bentuk kekompakan. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Mempersatukan profesi bidan sebagai wujud pemersatu nasional. Lanjut, soal nomor 2. Hari lahirnya IBI adalah tanggal A. 24 Juni 1950, B. 24 Juli 1950, C. 24 Juni 1951, D. 24 Juli 1951, E. 24 Juni 1952. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang C. 24 Juni 1951. Pengukuhan hari lahirnya IBI tersebut didasarkan pada hasil konferensi bidan pertama yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 24 Juni 1951 yang merupakan prakarsa bidan-bidan senior yang berdomisili di Jakarta. Lanjut, nomor 3. ICM adalah singkatan dari A. International Coalition of Midwife, B. International Configuration of Midwife, C. International Conciliation of Midwife, D. International Confederation of Midwife, E. International Confederation of Midwife. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. International Confederation of Midwife. Atau ICM merupakan organisasi profesi bidan di dunia. Pada saat ini ICM telah memiliki anggota lebih dari 100 organisasi profesi bidan dari berbagai negara di dunia. Lanjut, soal nomor 4. Pada tahun 1992, Presiden mencanangkan program A. Satu desa, satu bidan desa, B. Pendidikan bidan minimal diploma 1, C. Pendidikan bidan minimal diploma 3, D. Program pendidikan bidan A dan bidan B, E. Pendidikan bidan maksimal diploma 3. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang A. Satu bidan desa. Jadi, pada sidang kabinet tahun 1992, Presiden Soeharto mengemukakan perlunya dididik bidan. Kemudian, adapun tugas pokok bidan desa adalah pelaksanaan layanan KIA, khususnya layanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir, termasuk pembinaan dukun bayi, KB, pembinaan posyandu, dan pengembangan pondok bersalin. Soal nomor 5. ICPD tahun 1994 di Kairo memperluas lingkup kerja bidan, salah satunya yaitu A. Safe Mother, B. Pembinaan dukun bayi, C. Mengembangkan posyandu, D. Pelayanan kesehatan ibu dan anak, E. Pijat bayi. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Safe Motherhood. Pada tahun 1994, dengan adanya International Conference Population and di Kairo, Mesir, terjadi pengembangan pelayanan bidan yaitu Safe Motherhood atau program penyelamatan selama masa reproduksi, kemudian Family Planning atau keluarga berencana,
penyakit menular seksual termasuk infeksi saluran reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, dan kesehatan reproduksi lansia. Lanjut, soal nomor 6. Profesi sebagai suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan khusus dalam bidang ilmu, melaksanakan cara-cara dan peraturan yang telah disepakati anggota profesi itu. Definisi tersebut menurut A. Donna B. Dian, B. Chin Jacobus, C. Sussman, D. Abraham Flaxman, E. Albert Einstein. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang B. Chin Jacobus. Pada tahun 1983, mengartikan profesi sebagai suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan khusus dalam bidang ilmu, melaksanakan cara-cara dan peraturan yang telah disepakati anggota profesi itu. Lanjut, soal nomor 7. Ciri-ciri bidan sebagai profesi adalah A. Mempunyai organisasi. B. Ada iuran bulanan. C. Dijadikan sebagai profesi tambahan. D. Pelayanan yang diberikan menurut kemauan pasien. E. Dikenal dan disegani oleh masyarakat. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang A. Mempunyai organisasi profesi. Dapat kita lihat pada pembahasan ciri-ciri bidan sebagai profesi ada 8 poin. Untuk jawaban yang nomor 7, pada poin ke-6, bidan memiliki organisasi profesi. Lanjut, soal nomor 8. Di bawah ini adalah syarat dari bidan sebagai jabatan profesional, kecuali memiliki A. Kode etik, B. Standar praktik, C. Peran fungsi yang jelas, D. Imbalan yang sesuai, E. Organisasi profesi sebagai wadah. Pada soal yang ditanya adalah kecuali. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Imbalan yang sesuai. Pada pembahasan dapat kita lihat syarat bidan sebagai jabatan profesional, yaitu ada 13 poin. Jadi yang bukan syarat bidan sebagai jabatan profesional yaitu imbalan yang sesuai. Lanjut, soal nomor 9. Bidan disiapkan melalui pendidikan formal agar lulusannya dapat melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional. Merupakan A. Standar kebidanan, B. Pelayanan kebidanan, C. Ciri bidan sebagai profesi, D. Karakteristik bidan, E. Syarat menjadi bidan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ciri bidan sebagai profesi. Dapat kita lihat pada pembahasan ciri bidan sebagai profesi pada poin nomor 1. Bidan disiapkan melalui pendidikan formal agar lulusannya dapat melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional. Lanjut, soal nomor 10. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis merupakan A. Ciri bidan sebagai profesi, B. Syarat bidan sebagai jabatan profesional, C. Standar praktik bidan, D. Pelayanan kebidanan, E. Standar kompetensi bidan. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Pelayanan kebidanan. Pada pembahasan dapat kita lihat syarat bidan sebagai jabatan profesional pada poin ke-1, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis. Kita lanjut soal nomor 11. Di bawah ini yang merupakan syarat dari standar profesi adalah A. Mempunyai nilai-nilai prestik, B. Jelas, C. Impian seorang bidan di masa depan, D. Arti yang luas, E. Kompeten. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jelas.
Pada pembahasan dapat kita lihat syarat standar profesi bidan, yaitu yang pertama adalah bersifat jelas, kemudian masuk akal, mudah dimengerti, dapat dicapai, absah, meyakinkan, mantap, spesifik, dan eksplisit. Lanjut, soal nomor 12. Kemampuan kerja setiap individu, aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan disebut A. Peran profesi, B. Standar profesi, C. Kewajiban profesi, D. Kompetensi profesi, E. Kode etik profesi. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kompetensi profesi. Pada pembahasan dapat kita lihat kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh sebuah profesi. Standar kompetensi bidan sebagai acuan untuk melakukan segala tindakan dan asuhan yang diberikan dalam seluruh aspek pengabdian profesi bidan kepada individu, keluarga, dan masyarakat secara aman dan bertanggung jawab pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Lanjut, soal nomor 13. Kompetensi asuhan kebidanan ada 5 dimensi, salah satunya adalah task skill. Yang dimaksud dengan task skill adalah A. Memindahkan ibu nifas dan bayi pasca persalinan ke ruang perawatan ibu dan anak. B. Mampu melakukan atau melaksanakan asuhan kebidanan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. C. Mengidentifikasi secara dini pola persalinan abnormal dan kegawat daruratan dengan intervensi sesuai SOP atau rujukan yang tepat. D. Mampu memimpin persalinan dalam kondisi bersih, aman, dan menangani suatu kegawat daruratan bersama tim kebidanan. E. Mampu memberikan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan perawatan home care. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Task skill adalah mampu melakukan atau melaksanakan asuhan kebidanan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Lanjut, soal nomor 14. Di bawah ini merupakan kompetensi bidan yang ketiga adalah A. Asuhan pada bayi dan balita, B. Asuhan kebidanan di komunitas, C. Asuhan konseling selama kehamilan, D. Asuhan pada ibu nifas dan menyusui, E. Asuhan pada ibu hamil dan menyusui. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang C. Asuhan konseling selama kehamilan. Pada pembahasan, pernyataan kompetensi yang ketiga yaitu bidan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi deteksi dini, pengobatan, atau rujukan. Baik, untuk soal nomor 15 kalian bisa baca dan jawab di kolom komentar ya. Dan jika ada jawaban yang berbeda menurut teman-teman, kalian bisa koreksi di kolom komentar juga. Semangat untuk para pejuang NIP. Jangan lupa belajar, gak apa-apa walaupun sedikit, yang penting harus konsisten. Semoga apa yang kalian inginkan, semoga Allah mudahkan dan bisa mendapatkan NIP di tahun 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.